Wulandari dari kelas 11 MIPA 2. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Alamat saya yaitu Batu Gajah. Hobi saya yaitu menulis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan struktur sel. Yang mana sel itu pengertiannya unit struktur terkecil di makhluk hidup. Sel ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama uniseluler. Uniseluler ini yaitu memiliki satu sel. Contohnya amoeba dan paramecium. Yang kedua yaitu multiseluler. Multiseluler ini yaitu memiliki banyak sel. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Sel ini berdasarkan membrannya juga terbagi dua, yaitu prokariotik. Prokariotik ini tidak mempunyai membran inti. Contohnya bakteri dan arkobakteri. Yang kedua yaitu eukariotik. Eukariotik itu mempunyai membran inti. Contohnya fungi dan animalia. Baik, di sini kita akan membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan yaitu yang tidak terdapat di sel tumbuhan yaitu sentriol. Sentriol ini yaitu pembelahan sel. Dan yang kedua yaitu lisosom. Lisosom ini yaitu berfungsi sebagai pencernaan ekstraseluler. Yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan yaitu sel tumbuhan memiliki kloroplos, yaitu berfungsi sebagai fotosintesis. Yang kedua yaitu membedakannya yaitu vakula. Vakula yaitu menyimpan cadangan makanan. Dan juga dinding sel. Dinding sel itu memberi pembentuk tetap. Kita akan menjelaskan bagian sel. Bagian sel ini yang pertama yaitu membran sel atau membran plasma yang bersifat sebagai selektif semi permeabel, tersusun dari lipid dan protein. Membran sel ini terdapat bagian-bagiannya, yang ini termasuk bernama fosfolipid bilayat. Juga terdapat protein integral yang terletak di tengah. Fungsinya yaitu menembus lapisan lemak. Kalau protein perifer ini terletak di tepi. Juga terdapat glikoprotein. Glikoprotein ini berfungsi sebagai ini gabungan dari karbohidrat dan protein. Dan glikolipid itu berfungsi sebagai karbohidrat yang berikatan dengan lemak. Fungsi dari membran sel ini yang pertama yaitu reseptor, yang kedua yaitu mengatur keluar masuknya zat, yang ketiga yaitu sebagai pelindung. Bagian sel yang kedua yaitu nukleus. Nukleus ini terdapat membran inti dan nukleus plasma, dan yang titik di tengah namanya nukleus. Fungsinya yaitu mengatur metabolisme. Yang kedua yaitu menyimpan materi kinetik. Yang ketiga yaitu mengatur aktivitas sel. Baik, bagian sel yang ketiga yaitu sitoplasma. Dia berbentuk cair. Fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Yang keempat yaitu bagian selnya yaitu mitokondria. Fungsinya yaitu sebagai respirasi sel, oksidasi makanan, dan pembentuk energi atau ATP. Mitokondria ini memiliki dua bagian yaitu krista dan membran luar. Bagian sel yang kelima yaitu retikulum endoplasma atau RE. RE ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rek, yang kedua yaitu reh. Rek ini terdapat di libosom. Fungsinya yaitu menyimpan hasil sintesis protein. Yang kedua yaitu reh, tidak ada ribosom. Fungsinya yaitu sintesis lipid. Bagian sel yang keenam
keenam yaitu ribosom, yaitu berfungsi sebagai sintesis protein. Bagian sel yang ke-12 yaitu plastida. Plastida ini memiliki 3 bagian yaitu leukoplas, yang kedua yaitu kromoplas, yang ketiga yaitu kloroplas. Leukoplas itu berpigmen putih atau tidak berwarna, memiliki 3 bagian: amiloplas, elaioplas, proteoplas. Bagian plastida yang kedua yaitu kromoplas, yaitu berpigmen selain hijau. Dia memiliki 2 bagian yaitu phycoerythrin dan phycocyanin. Bagian plastida yang ketiga yaitu kloroplas, yaitu berpigmen hijau. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.